Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Yulia, Bu Yuni? Sehat? Alhamdulillah sehat Bapak. Syukur kalau sehat mah, itu yang saya harapkan. Mudah-mudahan sehat lahir batin ya buat Bu Yuni dengan Bu Yulia. Sebelum kita melakukan observasi, saya akan memberikan pra-observasi dulu. Sebelum melaksanakan coaching, saya akan memberikan penjelasan terlebih dahulu. Saat coaching itu nanti saya akan melaksanakan observasi terhadap coach dan coaching. Apakah proses coaching nanti sudah sesuai dengan rubrik penilaian, ya? Apakah proses coaching nanti sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Nanti saya akan menilai dari rubrik penilaian. Kemudian yang ketiganya, apakah coach sudah mengajukan pertanyaan atau belum dalam pertanyaan berbobot ya? Dan apakah coach sudah merespon pertanyaan yang sudah diajukan oleh coach atau belum? Mungkin itu ya. Nah, sekarang saya akan bertanya terlebih dahulu kepada Ibu Yulia ya. Yang pertama mungkin saya akan tanyakan Bu Yulia, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan dalam pelaksanaan coaching ini, Bu, Ibu, yang akan dilakukan? Begini Pak, pada pelaksanaan coaching kali ini, ya kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu mulai dari kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak. Oke, jadi kompetensi coaching yang dilakukan Ibu itu ada 3 poin ya. Kemudian Bapak akan memberikan pertanyaan kedua untuk Bu Yulia. Kompetensi coaching apa yang ingin Ibu observasi secara spesifik? Ini Pak, penerapan alur tirta dalam coaching yang akan kami lakukan sekarang. Iya, bagus ya. Jadi alur tirta yang dilakukan pada acara coaching ini ya. Kemudian ada yang ketiga nih, pertanyaan terakhir nih buat Bu Yulia. Indikator yang bagaimana yang diinginkan Ibu dalam proses coaching, Bu? Jadi indikator yang saya targetkan ya Pak ya. Jadi pada coaching kali ini, pada sekarang ini, saya harus bisa membantu coach saya untuk menemukan solusinya sendiri. Jadi saya hanya membantu agar coach dapat menemukan solusi permasalahan dengan sendirinya. Begitu Bapak. Oke ya. Jadi 3 pertanyaan saya berikan buat Ibu. Mudah-mudahan proses coach dengan coach berjalan lancar. Amin. Silakan untuk Ibu Yulia dengan Ibu Yuni untuk melakukan observasi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum Bu Yuni, apa kabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah Bu baik. Ya. Gimana nih Bu Yuni? Nampaknya galau nih. Ada ini sampai-sampai ngejapri saya ngajak ngobrol begini. Gimana? Ada yang bisa saya bantu? Iya Bu, saya lagi bingung Bu. Sepertinya saya perlu di coaching. Saya butuh ide dan gagasan baru yang fresh. Karena ada murid yang harus saya tangani permasalahannya Bu. Oke, siap. Mudah-mudahan coaching kita kali ini dapat mencerahkan ya. Nah, Bu Yuni, dari pembicaraan kita sekarang, apa yang ingin Bu Yuni dapatkan? Saya ingin mendapatkan ide, gagasan yang bisa merefreshkan pikiran saya Bu. Saya harus menangani permasalahan di kelas. Ada salah satu seorang murid saya tidak fokus dalam pembelajaran dan bahkan cenderung hiperaktif. Oh begitu. Jadi Bu Yuni ingin mendapatkan ide gagasan baru yang dapat merefresh pikiran agar dapat menangani permasalahan di kelas terkait ada murid Ibu Yuni yang tidak fokus dalam pembelajaran dan cenderung hiperaktif. Karena sekarang Ibu Yuni merasa bingung bagaimana cara menghadapinya. Memakai cara apa lagi, begitu ya Bu Yuni? Iya Bu. Nah, Bu Yuni bisa mendeskripsikan lebih jauh lagi ide-ide dan gagasan yang dapat merefresh pikiran itu yang seperti apa? Gini loh Bu,
bingung ya, mengapa murid saya itu tidak fokus ketika kegiatan belajar, bahkan cenderung hiperaktif, tidak bisa diam. Padahal saya sudah menggunakan model pembelajaran yang berpusat pada murid. Saya pun sudah menerapkan metode dan pendekatan pembelajaran yang kooperatif, yang menstimulasi kreatif anak. Saya juga menggunakan media pembelajaran dan bahan ajar yang bervariatif agar kelas tidak monoton. Dan namun tetapi kenapa ya murid saya yang satu ini nih masih saja tidak fokus, bahkan terlihat hiperaktif, Bu? Nah, Bu Yuni, tidak fokus dan cenderung hiperaktif itu yang bagaimana, Bu? Seperti apa, Bu? Gini, Bu, contoh dia tidak bisa duduk tertib ketika saya memberikan arahan bagaimana mengamati gambar dan menyimak video pembelajaran yang bisa ditampilkan. Dia tidak merespon dengan baik ketika berdiskusi dan di saat teman-temannya fokus asik menyimak video dan berebutan memberikan komentar tentang gambar dan video yang disajikan, dia malah asik berjalan-jalan dan berkeliling kelompok lain, Bu. Gitu. Nah, menurut Bu Yuni, model, pendekatan, strategi pembelajaran, alat bahan ajar, dan media pembelajaran yang sudah Bu Yuni gunakan, apa masih bisa dipakai untuk digunakan pada kegiatan pembelajaran selanjutnya? Karena kalau saya simak itu sudah memenuhi kebutuhan belajar murid, sudah berpihak kepada murid. Apakah masih bisa dipakai di pembelajaran berikutnya? Oh iya ya, Bu, saya coba lagi aja deh ya, Bu ya. Semua murid sudah mengikuti pembelajaran dengan aktif dan menyenangkan kok, Bu. Tapi saya akan padukan dengan metode lain yang bisa yang cocok untuk murid saya yang satu ini, Bu. Nah, sekarang rencana Bu Yuni apa? Nanti saya cari ide baru atau kegiatan baru saat proses pembelajaran yang menggunakan gaya belajar yang sesuai dengan profil belajar murid tersebut, Bu. Bu Yuni akan memulainya dari mana? Saya mulai dengan menyiapkan atau membuat rancangan pembelajaran yang sudah dimodifikasi. Saya akan padukan metode pembelajaran discovery learning dengan make and match, dan saya tambahkan alat, terus bahan ajar serta media pembelajaran selain gambar dan video. Dan saya akan siapkan juga kartu kata dengan pasangan gambarnya. Dan pada saat proses pembelajaran dilakukan, murid-murid tidak hanya mengamati gambar atau menyimak video dan berdiskusi, tetapi mereka juga memperagakan atau mencari pasangan gambar dan kata dengan cara memeragakan, melompat beberapa langkah, menemukan pasangan kata. Contoh murid A memegang gambar kepala dan murid B memegang kata kelapa. Nah, murid B melompat beberapa langkah menuju atau mendekat kepada murid A. Jadi mau tidak mau itu murid yang hiperaktif itu ikut bergerak ya? Iya, Bu. Nah, adakah rekan kerja Bu Yuni yang ikut membantu? Sepertinya ada, Bu. Namanya Bu Siti. Beliau guru yang sudah sangat berpengalaman. Saya akan meminta tolong beliau untuk memberikan ide, gagasan, hasil coaching dengan para murid. Oke. Adakah hal-hal lain yang Bu Yuni lakukan untuk mendapatkan ide-ide baru? Nanti mungkin saya akan buka YouTube, Bu. Sepertinya banyak pembelajaran menarik yang dapat saya ambil dan bisa saya amati, tiru, dan modifikasi, Bu. Oke. Sekarang target dan komitmen Bu Yuni untuk menyelesaikan program ini berapa hari? 1 minggu mungkin, Bu. Oke, 1 minggu ya, Bu. Nah, agar kita tahu dalam waktu 1 minggu sudah ada progres, gimana tuh?
Nah, agar kita tahu dalam 1 minggu ada progres, kita janjian lagi aja ya Bu ya. Gimana kalau minggu depan kita ketemu lagi, nanti saya ceritakan hasil perkembangannya. Oke, jadi minggu depan kita ketemu lagi ya? Iya Bu. Iya. Ya, alhamdulillah Bu, terima kasih. Rasanya sudah plong gitu ya Bu. Tadinya saya bingung dan galau, tapi terima kasih setelah berdiskusi dengan Ibu ada pencerahan. Alhamdulillah. Saya senang Bu Yuni bisa menemukan solusi permasalahan Bu Yuni sendiri. Justru Bu Yuni bisa menemukan ide gagasan yang fresh, merefresh pikiran Bu Yuni ya. Sama-sama Bu Yuni, semoga bermanfaat, tetap semangat ya. Iya, terima kasih Ibu. Iya, sama-sama. Saya pamit dulu ya Bu ya. Iya. Tas beres. Yuk. Belum. Jadi setelah melakukan observasi, saya mau nanya ya ke Bu Yuni dengan Bu Yulia. Untuk setelah bercerita pengalaman dari Bu Yuni, apa yang didapatkan dari Bu Yulia? Cerita yang didapatkan dari cerita Bu Yuni sendiri. Jadi pada dasarnya teknik coaching itu bukan berarti kita mendikte coaching. Kita yang menemukan solusi ini, solusinya harus seperti ini. Ini harus begini. Pasti solusinya kalau begini pasti akan selesai permasalahannya, tidak. Jadi coach itu, saya posisi sebagai coach membantu coach untuk menemukan solusi permasalahannya sendiri. Ya, bagus ya. Jadi sebagai coach, Ibu membantu dan memberikan wawasan kepada coaching ya. Betul. Terus ini juga Bapak, kita sebagai coach itu harus bersikap terbuka. Betul. Terus membuka obrolan, kita mengkondisikan obrolan dan sikap kita seakrab sangat mungkin. Jadi membuat nyaman coach kita. Iya. Begitu Pak. Oke, terima kasih Bu Yulia. Siapa Pak? Setelah bercerita dengan Bu Yuni, menjadi ada hikmahnya buat kita. Segala permasalahan, segala kebingungan kita kalau tidak diselesaikan dengan bijak, mungkin kita tidak akan beres. Tapi kalau kita melakukan dengan bijak, dengan kesadaran yang kesadaran yang penuh dengan perhatian khusus kepada siswa, mudah-mudahan anak-anak didik kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Dan mudah-mudahan juga di acara observasi antara Bu Yulia dengan Bu Yuni semoga sukses. Amin. Terima kasih. Mungkin itu aja yang saya berikan pada observasi ini. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bapak Ibu kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Baik, Bapak, sebelum melaksanakan coaching, saya akan mengobservasi Bapak atau melakukan pra-observasi ya Pak ya. Nah, saya nanti akan menilai apakah proses coaching sudah sesuai dengan rubrik penilaian. Setelah itu, apakah proses coaching sudah menggunakan alur tirta. Lalu, apakah coach sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach, dan apakah coach sudah merespon pertanyaan yang sudah diajukan oleh coach. Nah, sebelum melakukan coaching, saya ingin menanyakan kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan? Mungkin yang akan saya lakukan dalam kompetisi ini, yang pertama adalah mendengarkan aktif, kemudian yang kedua adalah kehadiran penuh, dan yang ketiga adalah memberikan pertanyaan yang berbobot mungkin.
Baik. Lalu indikator apa nih yang digambarkan bahwa proses coaching ini berjalan dengan lancar? Indikatornya apa, Pak? Indikatornya ya sesuai dengan alur kita, kemudian akan memberikan kehadiran penuh dalam ini ya, dalam proses ini, kemudian akan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik. Mungkin langsung saja ya Pak ya, kita melakukan proses coaching. Mangga, saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Yulia, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Saifullah. Gimana kabarnya Bu Yulia? Nampaknya galau nih Bu Yulia, sampai-sampai ngajak ngobrol begini. Iya nih Pak, saya bingung. Sepertinya saya perlu di coaching. Saya butuh ide dan gagasan baru yang fresh. Ada murid yang harus saya tangani permasalahannya di kelas saya, Pak. Oke, siap Bu. Nanti mudah-mudahan kita ya dapat mencerahkannya ya. Siap. Nah Bu Yulia, dari pembicaraan kita sekarang apa yang ingin Bu Yulia dapatkan? Begini Pak, saya ingin mendapatkan ide, gagasan yang bisa merefresh pikiran saya Pak. Saya harus menangani permasalahan di kelas. Ada salah seorang murid saya yang tidak bisa fokus dalam proses pembelajaran. Bahkan dia cenderung hiperaktif, Pak. Oh, jadi Bu Yulia itu ingin mendapatkan ide gagasan baru yang dapat merefresh pikiran Bu Yulia ya, agar dapat menangani permasalahan di kelas terkait ada murid ibu yang tidak fokus dalam pembelajaran dan cenderung hiperaktif ya. Oleh karena itu ibu merasa bingung dan bagaimana cara menghadapinya, memakai cara apa lagi gitu ya Bu ya. Nah Bu Yulia, bisa mendeskripsikan lebih jauh nggak ide-ide atau gagasan yang dapat merefresh pikiran yang seperti apa yang ibu maksudkan? Begini loh Pak, saya bingung ya, mengapa murid saya itu tidak fokus ketika kegiatan pembelajaran, bahkan cenderung hiperaktif, tidak bisa diam, padahal saya sudah menggunakan model pembelajaran yang berpusat pada murid. Saya pun sudah menerapkan metode dan pendekatan pembelajaran yang kooperatif, yang menstimulasi kreativitas anak. Saya gunakan media pembelajaran dan bahan ajar yang bervariasi agar kelas tidak monoton. Tetapi kenapa murid saya yang satu itu masih saja tidak fokus, bahkan terlihat hiperaktif ya Pak? Jadi tidak bisa fokus dan cenderung hiperaktif. Seperti apa Bu? Ya gitu Pak, dia tidak bisa duduk dengan tertib. Tidak bisa mendengarkan ketika saya memberikan arahan. Contohnya arahan bagaimana mengamati gambar, bagaimana menyimak video pembelajaran yang saya tampilkan. Dia tidak merespon dengan baik ketika berdiskusi. Di saat teman-temannya fokus, asik menyimak video dan berebutan memberi komentar tentang gambar dan video yang disajikan, dia malah asik berjalan-jalan Pak, keliling ke sana kemari, ke kelompok lain, begitu Pak. Menurut Bu Yulia, model pendekatan strategi pembelajaran dan alat bahan ajar serta media pembelajaran yang sudah Ibu Yulia gunakan, apakah masih bisa dipakai untuk digunakan pada kegiatan pembelajaran berikutnya? Apakah sudah bagus Bu? Iya ya Pak ya, saya coba lagi deh Pak. Semua murid sudah mengikuti pembelajaran dengan aktif dan menyenangkan kok Pak. Tapi akan saya padu-padankan dengan metode lain yang relevan, cocok untuk murid saya yang satu itu ya Pak. Oke, jadi sekarang rencana Bu Yulia apa tuh?
Nah gini Pak, saya akan cari ide gagasan baru saat proses pembelajaran yang menggunakan gaya belajar yang sesuai dengan profil belajar murid itu Pak. Ya, berarti Bu Yulia akan memulai dari mana nih kalau untuk pembelajaran ini? Saya mulai dengan menyiapkan, membuat rancangan pembelajaran yang sudah dimodifikasi Pak. Saya akan padukan metode pembelajaran discovery learning dengan mix and match. Dan saya tambahkan alat, bahan ajar, serta media pembelajaran selain gambar dan video. Saya akan siapkan juga kartu kata dengan pasangan gambarnya Pak. Dan pada saat proses pembelajaran dilakukan, jadi murid-murid tidak hanya mengamati gambar, tidak hanya menyimak video pembelajaran. Jadi setelah berdiskusi menyimak video pembelajaran, mereka juga memeragakan Pak. Memeragakan, mencari pasangan gambar dan kata. Contoh misalnya murid yang satu memegang gambar kelapa, murid yang satunya lagi memegang kata kelapa. Nah, kemudian murid yang satu itu melompat ke arah gambar kelapa tersebut. Jadi dengan memeragakan seperti itu, murid saya yang hiperaktif ini, yang cenderung hiperaktif, tidak fokus, sesuai dengan gaya belajarnya yaitu kinestetik Pak. Jadi tenaga dia yang berlebih bisa disalurkan dengan memeragakan gerakan-gerakan dalam proses pembelajaran, begitu Pak. Bagus kalau begitu ya, proses pembelajaran Bu Yulia. Kemudian apakah ada rekan kerja yang bisa dibantu oleh Bu Yulia? Oh Pak, jadi selain saya berkolaborasi dengan guru-guru mapel yang mengajar di kelas saya pun berkolaborasi dan selalu sharing, selalu membicarakan dengan guru-guru yang sama-sama fase A Pak. Jadi saya meminta bantuan beliau untuk memberikan ide gagasan hasil coaching pada murid saya. Nah, sekarang saya mau tanya, apakah ada hal lain yang Bu Yulia lakukan untuk mendapatkan ide-ide baru? Jadi selain dari rekan kerja, apakah ada ide-ide lagi? Ya. Siapa? Pasti ada. Jadi saya selain berkolaborasi dengan rekan sejawat, saya meminta bimbingan arahan kepala sekolah, bahkan saya selalu berkomunikasi aktif tentang perkembangan murid-murid saya kepada orang tua. Saya pun selalu mencari ide baru di sosial media ya. Contohnya di YouTube gitu. Jadi dari YouTube itu kan banyak Pak, cara-cara, teknik-teknik pembelajaran, iya. Nah, saya coba nanti akan amati, tiru dan modifikasi. Jadi sistem ATM begitu Pak. Ya, oke, bagus ya. Jadi penyelesaian Bu Yulia itu dilihat dari multimedia ya, khususnya di YouTube ya, sehingga solusi yang didapatkan itu bisa dipahami ya, lebih cepat sekali ya, karena proses pembelajaran di situ mungkin sangat paham sekali ya. Bagus itu Bu Yulia ya. Oke, sekarang target yang diselesaikan untuk Bu Yulia kapan tuh? Saya mentargetkan untuk melaksanakan pembelajaran dengan rancangan pembelajaran yang sudah saya modifikasi, kemudian dengan variasi dari sosial media lainnya. Nah itu mudah-mudahan 1 minggu saya sudah bisa mendapatkan perubahan dari anak tersebut Pak. Oke, berarti Bu Yulia melakukan target untuk menyelesaikan permasalahan ini adalah 1 minggu ya. Siapa? Ya, berarti 1 minggu cukup Bu Yulia ya. Bagus ya Bu Yulia ya. Nah untuk 1 minggu ini, agar kita tahu dalam waktu 1 minggu sudah ada proses gimana nih kalau nanti ke depannya untuk 1 minggu ke depan. Pertama dari perharinya saya akan setiap perkembangannya saya akan
share kepada Bapak, saya akan obrolkan kepada Bapak, dan untuk minggu depan kita ketemu lagi ya Pak, bisa Pak? Nanti saat kita ketemu saya akan bicarakan kepada Bapak progres yang sudah saya dapatkan terkait ide dan gagasan yang yang sudah saya laksanakan, yang sudah saya implementasikan di kelas terkait anak tersebut Pak, begitu. Oke, nanti kalau misalkan minggu depan kita janjian lagi, kita japri dulu ya sebelumnya, jadi jangan sampai mendadak ya. Siapa? Untuk acara sharing ini ya. Siapa? Apakah Bu Yulia setelah bercerita dengan saya, apakah senang atau tidak? Alhamdulillah rasanya plong Pak, rasanya bebas gitu, rasanya terlepas dari masalah. Insya Allah barusan saya menemukan solusinya Pak, jadi menemukan solusi, terus tujuan, target yang ingin saya capai untuk bisa agar anak tersebut bisa berubah menjadi lebih baik begitu. Terima kasih Bu Yulia ya. Jadi kita minggu depan kita ketemu lagi. Siap, Bapak. Dan mudah-mudahan penyelesaian ke depannya Bu Yulia bisa baik untuk proses pembelajaran di kelas. Amin, amin. Terima kasih Bapak, terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di minggu depan. Kita akhiri aja dulu ya Bu. Siap ya. Pak, siap. Karena saya ada waktu untuk pergi keluarga. Siap Bapak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Baik Pak, gimana perasaan Bapak setelah melakukan coaching Pak? Saya merasakan kucing, bukan saya yang ditanya itu yang. Jadi saya merasa senang ya berarti saya yang pertama saya mendapatkan mendapatkan wawasan baru, bisa membantu rekan, bisa menambah wawasan saya, bagaimana permasalahan yang selama ini dihadapi oleh Bu Yulia, kemungkinan juga nanti ke depannya bisa masalah terhadap saya juga, karena proses pembelajaran itu sangat variatif ya. Jadi sangat variasi. Ada hal-hal yang masalah sepele bisa besar. Ada masalah yang seperti itu kita harus diselesaikan dengan bijak ya. Jadi kita yang pertama adalah pendekatan persuasif terhadap anak, terhadap orang tua. Apalagi kita harus kalau ada masalah-masalah yang di luar dari itu, kita harus menyampaikan sejawat dengan kepala sekolah, bahkan yang utama adalah dengan kepala sekolah. Jadi saya merasa senang ya mendapat wawasan, bisa membantu Bu Yulia dalam hal ini mungkin. Boleh saya sampaikan hasil pengamatan saya Pak? Boleh. Ya, Bapak sudah menanyakan tujuannya Pak di awal diskusi dengan coaching, itu sudah bagus. Lalu Bapak sudah mendengarkan aktif sesuai dengan tujuan awal ya Pak ya. Dan lalu Bapak sangat bersikap terbuka gitu ya terhadap coaching tersebut. Nah, kira-kira setelah melakukan coaching itu, kira-kira apa yang Bapak ingin kembangkan lagi nih Pak? Yang ingin kembangkan untuk masalah membantu kasus permasalahan yang dihadapi oleh Bu Yulia itu, saya harus bisa memberikan pertanyaan yang berbobot ya. Yang pertama pertanyaan yang berbobot, kemudian saya mendengarkan cerita dari Bu Yulia, dan kemudian dia bisa menyelesaikan permasalahannya. Dia punya masalah, kemudian bisa menyelesaikan masalah setelah saya beri pertanyaan yang berbobot. Mungkin itu. Wah, bagus sekali Pak. Semoga kedepannya bisa lancar dan amin. Bisa saling membantu ya Pak ya. Iya. Baik, terima kasih untuk observasi kali ini saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Saifullah, Bu Yuni. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Nah, Pak Saifullah, Ibu Yuni, sebelum kita melaksanakan coaching, saya akan memberikan penjelasan terlebih dahulu.
Saat coaching nanti saya akan melaksanakan pengamatan atau observasi terhadap coach dan coachee. Pertanyaan-pertanyaan saya nanti tentang apakah proses coaching nanti sudah sesuai dengan rubrik penilaian, kemudian apakah proses coaching nanti sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, terus apakah coach sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot atau belum, kemudian apakah coach sudah merespon pertanyaan dari coach yang sudah diajukan. Nah, itu nanti akan saya amati. Sekarang sebelum observasi, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan dalam pelaksanaan coaching ini? Ya, baik Bu. Kompetensi yang saya ingin harapkan adalah satu, mendengarkan aktif, yang kedua present, dan yang Kehadiran ketiga, penuh ya? Ya, kehadiran penuh dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, sekarang indikator bagaimana yang diinginkan oleh Bu? Indikator yang saya ingin dapatkan itu yaitu saya mampu berhasil menjadi pendengar yang aktif agar mendapatkan solusi atas masalah yang dihadapi oleh coach. Jadi membantu coach untuk menemukan solusi permasalahannya Ya. sendiri begitu ya? Dan, ya. Oke. Terima kasih Bu Yuni, Pak Supulo. Alhamdulillah pertanyaan pra-observasinya sudah selesai. Sekarang silahkan Bu Yuni untuk melakukan proses coaching dengan coachingnya. Terima kasih Bu Yuni. Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu Yuni sehat lahir batin. Nampaknya Bapak sedang galau sampai-sampai ngejapri saya mengajak ngobrol. Iya Bu Yuni, saya bingung nih. Sepertinya saya perlu coaching ya. Yang saya butuhkan itu ide dan gagasan baru yang fresh gitu ya, yang segar. Ada murid nih yang harus saya tangani permasalahan di dalam kelas saya. Jadi Oke, siap Pak. Mudah-mudahan bisa mendapatkan pencerahan ya Pak ya. siap. Nah, dari perbincangan kita sekarang, kira-kira apa yang Bapak ingin dapatkan dari perbincangan hari ini? Saya ingin mendapatkan ide, gagasan yang bisa merefresh atau bisa membuka wawasan atau pikiran saya supaya saya harus bisa menangani masalah di dalam kelas. Ada salah satu seorang murid saya yang tidak bisa fokus belajar gitu ya. Jadi baik itu belajar di dalam kelas, sering anak itu keluar dari jalur gitu ya. Keluar dari jalur dalam proses pembelajarannya, bahkan dia itu cenderung hiperaktif. Jadi itu kalau hiperaktif itu dia itu keluar dari meja melihat ke temannya, melihat ke rekan sebelahnya, bahkan ke depan juga dia berani gitu kan, ke depan meja guru juga. Jadi dia itu sangat hiperaktif, itu yang saya permasalahkan gitu. Oh, jadi Bapak mendapatkan ide gagasan baru yang dapat merefreshkan pikiran agar dapat menangani permasalahan di kelas terkait murid Bapak yang tidak fokus dalam pembelajaran dan cenderung hiperaktif, karena sekarang Bapak merasa bingung bagaimana cara menghadapinya. Memakai cara apa lagi gitu ya Pak? Iya betul, saya itu karena di permasalahan yang saya lakukan itu bagaimana untuk mengatasi supaya anak ini lain daripada yang lain Bu, gitu Bu. Baik, nah bisa dijelaskan lebih jauh ide-ide dan gagasan yang dapat merefreshkan pikiran yang seperti apa yang Bapak maksud? Gini ya Bu, jadi saya itu merasa bingung, merasa apa yang namanya itu galau ya gitu. Merasa galau mengapa murid saya
yang ini tidak fokus gitu. Ya sedangkan yang lain itu fokus. Jadi ketika dia belajar itu bahkan cenderung hiperaktif. Jadi kalau dalam bahasa Sunda itu dia itu keluar dari jalur, keluar yang diharapkan oleh guru. Ternyata dia itu cenderung hiperaktif seperti nakal gitu, tapi nakalnya bukan nakal dalam tanda kutip ya Bu ya. Bahkan ini padahal saya sudah menggunakan model pembelajaran yang berpusat pada murid, kemudian saya mau juga menerapkan metode dan pendekatan pembelajaran yang kooperatif, pendekatan yang menstimulasikan kreatif anak, dan saya juga menggunakan media pembelajaran dan bahan ajar yang bervariasi agar kelas tidak monoton. Tetapi kenapa murid ini tuh saya yang satu ini nih tidak fokus, jadi dalam bahasa Sunda kamana wae kita ini teh kalau disuruh belajar fokus teh kalau cenderungnya itu pinginnya main, pinginnya jaya ke orang lain tuh. Itu Bu. Jadi tidak fokus dan cenderung hiperaktif ya Pak ya? Betul Bu. Nah itu yang seperti apa ya Pak? Nah gini Bu, dia itu bisa duduk tertib mendengarkan ketika saya memberikan arahan bagaimana mengamati gambar, menyimak video, terus pembelajaran yang saya tampilkan. Dia itu tidak merespon, sedangkan saya itu memberikan arahan satu di dalam kelas kepada anak, ternyata dia itu tidak merespon, bahkan pandangan mata, kadang tangannya tidak fokus ke buku atau ke pensil, bahkan dia itu cenderung itu dalam bahasa Sundanya kamana wae gitu, luak liuk nyata gitu. Jadi saya memberikan materi yang supaya anak tidak monoton, seperti menyimak video, terus membuat gambar di video yang saya sajikan. Malahan dia itu seakan-akan berjalan keliling aja, padahal kelompok yang lain sudah membuat, sudah ada kekompakan, sudah ada kebersamaan dalam proses belajar. Ternyata dia ya begitulah yang namanya hiperaktif. Tapi kalau dilihat dari segi psikiater, dia itu bukan ABK, tapi mungkin karena itu suatu kenakalan anak yang cenderung hiperaktif tadi itu Bu. Menurut Bapak, model pendekatan strategi pembelajaran, alat bahan ajar, dan media pembelajaran yang sudah Bapak gunakan apa masih bisa dipakai atau bisa digunakan pada kegiatan pembelajaran berikutnya? Kan itu bagus tuh Pak. Jadi gini ya Bu Yuni ya, saya coba lagi mungkin pendekatan persuasif ya, pendekatan personal kepada anak yang bersangkutan ya. Ternyata proses pembelajaran yang saya lakukan, kemudian pembelajaran metode-metode yang saya lakukan dengan bermodel variasi, tetap anak selalu hiperaktif, dan saya akan pendekatan secara personal, kemudian akan pendekatan perhatian lebih kepada dia. Jadi pendekatan khusus kepada dia, kemudian supaya anak itu butuh perhatian, karena dia itu harus butuh perhatian, bukan hanya memperhatikan ke guru-guru ke siswa-siswa yang lain, tapi saya harus memberikan perhatian, kemudian kesadaran diri, kemudian saya harus menjunjung yang namanya emosi agar karakter dia itu menjadi baik, menjadi soleh ya, kalau dalam arti nurut terhadap proses pembelajaran di kelas. Baik, lalu sekarang rencana Bapak apa? Insya Allah ya, nanti saya akan ada ide baru ya dalam proses pembelajaran, yaitu proses mungkin gaya belajar ya, yang sesuai yang tadi saya harapkan.
dengan profil belajar murid tersebut itu saya penekanannya kepada anak yang pertama adalah satu kesadaran diri, dua butuh memberikan perhatian dan perhatian khusus buat anak yang hiperaktif itu. Nah, kapan nih Bapak mau memulainya? Saya akan memulai secepat mungkin ya dalam proses pembelajaran ini. Mungkin di sela-sela proses pembelajaran saya atau waktu istirahat saya, kemudian atau proses di pulang sekolah mungkin ya, akan saya pendekatan personal kepada anak yang bersangkutan, sehingga saya padukan dengan metode discovery learning atau dengan model make and match yang saya tambahkan dalam alat atau bahan ajar dalam proses pembelajaran, sehingga anak cenderung menikmati dalam proses gambar, cerita, dalam video, sehingga anak yang tadinya yang main terus, yang hiperaktif, dia melihat video dengan cerita lucu, dengan cerita yang komedi, sehingga anak akan terfokus dalam proses menyimak dan melihat dalam proses belajar. Apakah ada rekan Bapak yang bisa membantu Bapak? Ada Bu ya, mungkin saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat, ya, terus kemudian dengan orang tua, karena saya harus mau tidak mau memberikan pemahaman ke orang tua, jangan sampai ada kesalahpahaman apabila saya menegur atau membimbing dia secara khusus, karena cenderung saya harus memberikan kesadaran positif, komunikasi positif, sehingga menghasilkan solusi yang terbaik. Apakah ada hal yang lain Pak yang bisa Bapak lakukan untuk untuk mendapatkan ide-ide baru? Mungkin nanti saya ada ide-ide yang baru itu selain berkolaborasi dengan rekan sejawat. Mungkin saya akan menggunakan media ya, bagaimana cara anak mengatasi masalah hiperaktif, baik itu di Google, apakah itu di YouTube, sehingga saya bisa mengamati, oh inilah yang harus saya pahami, yang harus saya amati ke anak yang bersangkutan, sehingga anak itu bisa menyesuaikan dengan komunikasi yang positif ke anak itu. Mungkin itu Bu yang saya akan lakukan ke depannya. Oke, lalu tanggung jawab dan komitmen untuk menyelesaikannya butuh berapa lama Pak? Mungkin kalau dilihat dari komitmen ini adalah, kalau dibilang nilai skala ya, seharusnya awalnya itu skala 5 ya. Skala 5 mungkin saya insya Allah akan diusahakan bisa nilai skala 9 lah, 9 atau 10 lah, ini untuk mendapatkan solusi yang terbaik itu. Butuh berapa lama Pak? Ya kurang lebih ya sekitar 6 hari atau 5 hari saya akan saya lakukan, supaya pertama pendekatan personalnya itu, jadi pendekatan personal supaya anak itu tidak bisa, karena merubah karakter, merubah sifat anak itu harus dia secara perlahan-lahan, tidak bisa langsung to the point. Harus ini, misalkan saya mengucapkan B, harus B, tidak bisa, tapi harus bertahap. Jadi cukup ya 5 atau 6 hari mungkin saya lakukan. Baik, berarti 6 hari ya Pak ya? Betul. Nah, agar kita tahu dalam waktu 6 hari itu sudah ada progres apa Pak? Kita akan lakukan untuk masalah progres ini, mungkin akan sering bercerita ya, cerita hasil perkembangan, cerita perkembangan dari anak hari ini sampai ke 5 hari, bagaimana kesadaran anak,
supaya dengan kemudian komunikasi dengan orang tua yang saya harapkan komunikasi yang positif, jangan sampai ada kesalahpahaman, karena ini adalah butuh perhatian khusus untuk menyelesaikan anak yang hiperaktif, biar anak dalam proses belajar fokus pada pembelajaran yang dilakukan di kelas. Baik, jadi minggu depan kita ketemu lagi ya Pak ya? Siap Bu, alhamdulillah. Jadi merasa hari ini tuh saya berkomunikasi dengan Ibu selain memberikan wawasan, dengan itu menambah ilmu Bu. Jadi merasa plong ya, lega, tenang gitu ya, karena selama ini saya bingung, terus jadi gimana ya, stres. Ya aku mah cara menyelesaikannya. Tapi setelah berbicara dengan Bu Yuni, saya jadi lega, jadi tenang. Perasaan saya itu mudah-mudahan Bu Yuni tidak kapok ya dalam berkomunikasi dengan saya. Semoga Bu Yuni tidak ada permasalahan seperti saya, mudah-mudahan di kelas Bu Yuni ya. Sama-sama, semoga bermanfaat ya Pak ya. Amin ya Rabbal alamin. Makasih Bu Yuni ya. Sama-sama. Alhamdulillah Bu Yuni dan Pak Saifullah sudah melaksanakan proses coaching. Nah, sekarang saya akan bertanya setelah saya melakukan observasi. Jadi apa saja yang sudah Bu Yuni laksanakan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Yang saya lakukan, saya sudah memberikan pertanyaan sesuai dengan alur Tirta. Setelah itu juga saya mendengarkan aktif, karena kita sudah mendapatkan solusinya ya Pak ya, dari permasalahan yang permasalahan yang sedang dialami oleh Bapak. Jadi berhasil, Pak Saifullah itu sudah berhasil menemukan solusinya. Menurut saya sebagai observer, coaching dan ini sudah tersistematis ya Pak ya. Jadi sudah menggunakan alur Tirta, sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Terus saya lihat dari gestur tubuh Bu Yuni sebagai coach juga sudah present dan sudah mendengarkan dengan aktif. Terus kemudian Bapak Saifullah sebagai coach juga sudah responnya sudah sangat baik, sangat bagus, mengutarakan, menjawab pertanyaan-pertanyaan berbobot dari Bu Yuni. Ya, kemudian sekarang berarti kita sudah selesai Bu Yuni dan Pak Saifullah. Alhamdulillah, demikian observasi kita hari ini. Observasi yang sudah saya laksanakan semoga bermanfaat. Kita lebih meningkatkan lagi pembelajaran kita untuk kebutuhan pembelajaran murid-murid kita di kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.